Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Akila dengan NIM 1211801. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tugas UTS saya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada elemen teks dasar, ada juga input tanggal, ada threadbook, dan upload video. Nah, yang pertama di sini ada elemen teks dasar yang diambil dari yang pertama sekali. Di sini dilihat ada beberapa teks ya. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas tentang import Streamlit ASST. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan tiga aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Python yang ini, dan juga ada aplikasi Streamlit untuk menjalankan program ini. Dan untuk aplikasi program yang ini, yang keseluruhan itu namanya adalah Visual Studio Code. Jadi kita tuh harus menggunakan 3, nggak bisa kalau misalnya hanya menggunakan Python, tapi juga harus menggunakan Streamlit karena Streamlit di sini adalah untuk menjalankan pemrograman ini. Nah, kenapa demikian? Ini adalah salah satu Streamlit atau menjalankan program ini. Kalau seandainya kita nggak pakai import Streamlit ASST, otomatis di sini nggak ada warna. Nah, ini adalah pandangan atau pemisalan, bukan pemisalan ya, tanda kalau misalnya Streamlit kita itu tidak keinstall atau tidak berjalan. Kalau seandainya kita tulis import Streamlit ASST, itu akan berwarna. Kalau seandainya kita udah ngeklik import Streamlit ASST tapi kita nggak ada nginstal aplikasi Streamlit, otomatis nggak akan warna gitu, karena di sini saya sendiri sudah ada aplikasi Streamlit, udah ada Python, dan dari aplikasi ini otomatis ini akan berjalan dan ada warna. Dan kalau misalnya nggak ada warna, otomatis itu ada kesalahan. Nah, dilihat dari sini ST import Streamlit AST. Kalau kita nggak klik ST, itu sama aja nggak ada warna, dan terutama lagi ini akan jadi merah karena ada kesalahan. Kalau misalnya kita klik tadi ST-nya, dia tidak ada warna merah, dan di sini juga berwarna, itu otomatis benar. Nah, kita lanjut. Sebelumnya di sini ada tulisan unsave, berarti dari file ini belum di save. Nah, kita harus save dulu. Maka di sini nggak ada keterangan save, berarti ini udah ke save. Nah, lanjut yang pertama lagi, gimana untuk menjalankan? Karena di sini sebelumnya saya udah ngejalankan beberapa pemrograman atau project Streamlit saya, dan untuk kita menjalankan ini kita harus stopkan dulu. Nah, bagaimana untuk stop? Yaitu kita klik Ctrl C. Maka di sini otomatis akan stop dari pemrograman sebelumnya. Nah, kita lanjut. Di sini bagaimana untuk menjalankannya? Nah, kita klik Streamlit Run. Streamlit Run, kita masukkan file. File apa? Di sini kita menggunakan elemen teks dasar UTS .py. Nah, kenapa ada .py? Ini adalah kode atau memang kita harus menggunakan .py. Kalau misalnya pakai koma py atau tidak pakai py, otomatis dari Streamlit-nya akan error. Nah, kita coba elemen, kita klik aja tab untuk mempercepat. Di sini kita lihat ini masih berbeda dengan apa yang kita pakai. Kita klik tab lagi, masih berbeda. Kita tab lagi sampai kita ketemu sesuai judul kita ini. Nah, ini pemrograman web sama project Streamlit ini adalah file yang saya simpan. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita nggak usah klik, cuman taruh aja itunya ke sini, dia akan ada keterangan yaitu program web Streamlit, project Streamlit, dan elemen dasar. Otomatis file yang saya gunakan di sini adalah dari D. Nama file utama ada program web, dan dalam program web itu ada nama project Streamlit, dan dalam project Streamlit itu ada nama file saya, itu elemen teks dasar UTS. Nah, udah sama nih, kita masukkan terusnya ke sini, lalu kita enter. Di sini ada namanya you can now view your Streamlit applet in your browser. Di sini browsernya kita lihat, oh udah sama belum, udah jalan belum. Kalau misalnya di sini error, otomatis dari di sini ada kesalahan, mungkin ada titik koma yang berbeda atau yang salah, maka programnya nggak berjalan.
Nah, di sini kita lihat, di sini ada saya perubahkan di sini untuk dimaham. Di sini namanya essay title. Di sini essay title adalah judul besar atau judul paling atas. Kalau misal kita lihat dari makalah, proposal atau skripsi, itu diambil dari bab pertama. Yang paling pertama sekali. Nah, untuk ST header di sini di bawah bab 1 itu kan ada pendahuluan. Nah, ini kita lihat tampilannya seperti sebenarnya tuh ini nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai spasi terlalu jauh, dia tuh kayak berdempet gitu kalau kita lihat dari makalah. Nah, terus di sini ada subheader, berarti subnya dari pendahuluan. Nah, itu adalah latar belakang kan. Kita klik di sini latar belakang, kita ketik, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di bawah ini ada ST text, ini adalah pembahasan dari latar belakang tersebut. Kalau seandainya nih kita mau bikin makalah, nah kan tampilannya akan seperti ini. Latar belakang dari permasalahan makalah kita apa. Nah, di sini ada marks yang digunakan impress proti text HTML di teks Streamlit. Nah, di sini ada teks tebal atau teks miring. Nah, teks tebal itu ditandakan dengan bintang 2. Kalau teks miring ditandakan dengan bintangnya 1 kiri, 1 kanan. Dengan tebal 2 bintang kiri dan 2 bintang kanan. Nah, di sini juga ada block code. Block code ini adalah tampilan seperti ini. Ada kayak tanda gitu, tanda garis. Nah, lalu kita lanjut, di sini ada kode hello. Nah, kita ada juga kode hello di sini. Tulisannya sama ya. Untuk tambahan, lalu ini ada horizontal rule. Ini adalah seperti pembatas. Nih, kita kasih aja tanda script seperti ini sebagai pembatas. Nah, juga ada judul marketing, misalnya kita masukkan website. Nah, kita masukkan website aja. Jangan lupa kita menggunakan tanda kurung ini, tanda kurung seperti L itu. Kita masukkan, terus kita tutup, dan sampingnya kita masukkan website yang kita gunakan, maka tampilannya akan warna biru seperti ini yang otomatis bisa diklik. Kalau kita klik akan masuk ke website kita, website yang kita gunakan atau website yang akan kita tampilkan seperti ini. Nah, kita lanjut, di sini ada personal receiver ini ya. Ini tanda ini digunakan sebagai pencoret. Nah, tampilannya kan seperti ini, coretan nih. Di setiap kalimat itu dicoret. Nah, lalu di sini juga ada emoji. Nah, kita juga bisa menggunakan emoji di pemrograman. Caranya adalah dengan jangan lupa kita misalnya emoji apa? Misalnya kan emoji ketawa nih. Nah, nama emoji tertawa ini namanya adalah joy. Kita klik namanya joy. Lalu jangan lupa menggunakan tanda titik 2 di kiri dan di kanan. Itu gunanya agar memunculkan emoji. Nah, baiklah. Mungkin untuk yang elemen teks dasar itu adalah penjelasan singkat ya yang kita dapat gunakan, mungkin digunakan untuk makalah, proposal atau artikel-artikel lain, karena ini masuk mudah karena ada Streamlit itu di bab awal. Ini tampilannya sama seperti makalah nih kalau misalnya kita buat secara panjang. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Itu ada input tanggal. Nah, input tanggal di sini tampilannya itu akan seperti kita masukkan tanggal. Nah, tanggalnya bebas nih ya. Dia tuh udah otomatis. Misalnya kita klik tanggal berapa. Nah, nanti otomatis di bawahnya tuh ada tampilan tanggal-tanggal yang dapat kita pilih. Nah, untuk lebih gampang kita coba. Kita jangan lupa untuk stopkan dulu. Nah, kita masukkan kalimat yang seperti di atas sebelumnya, Streamlit run. Jangan sampai salah nih, kalau salah nggak jalan. Lalu kita masukkan input, kita klik IP aja dulu, IPN, terus tab, maka tampilnya seperti ini, sama ya, untuk mempercepat itu. Kita enter. Nah, kita enter di sini, dia lihat ke browser di sini, nah tampilannya seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ST title ini adalah judul yang awal atau judul besar, lalu bagian yang ini adalah bagian yang menuliskan keterangan dari judul awal. Nah, di sini yang saya bilang, kalau kita klik tanggal, otomatis dia akan bisa milih nih. Nah, dia milih. Bebas gitu kita mau milih apa, karena udah otomatis nih. Dari mana didapatkan? Yaitu tanggal ST-date. Nah, ST-date input. Dari ini. Kalau misalnya kita nggak klik ini, atau kita nggak masukkan ini, otomatis nggak akan masuk tanggalnya. Ini juga kegunaannya itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Slidebook UTS nih, yang ini. Nah, Slidebook UTS ini merupakan pilihan. Kalau misalnya seandainya kita mau bikin tugas pilihan ganda, nah kita dapat pakai ini nih,
slidebook nih. Nah, maksudnya gimana? Di sini seperti sebelumnya ada ST title. ST title ini adalah judul ya, judul besar. Misalnya kita mau nulis tugas IPA. Tugas MIPA. Nah, lalu kita save ya. Di sini ada keputusan unsave, berarti dari file kita itu nggak ada ke save. Oke, kita save. Nih, maka tampilannya kan nggak ada. Nah, di sini ada slidebook ST slidebook. Nah, apa maksud dari slidebook ini? Itu adalah pertanyaan yang ditampilkan. Misalnya nih tampilannya, apa binatang peliharaan kesayangan Anda? Nah, optionnya ini ada kucing, kuda, gajah, singa, harimau, dan ikan. Nah, maka tampilannya bagaimana? Nah, kita stopkan dulu, kita Ctrl C. Lalu kita masukkan kode yang kecil ya, nggak usah di class dulu, nggak usah di class dulu. Streamlit run. Kita masukkan file kita udah sama nih. Lalu kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nih, tugas MIPA kan, tugas MIPA, lalu pertanyaannya, apa binatang peliharaan kesayangan Anda? Kita klik ini, optionnya akan seperti ini. Nih, ikan, harimau, gajah. Tapi pada kali ini, untuk bagian saya, slidebook ini hanya pilihan, berarti nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau misalnya ada salah atau benar, itu tinggal diberi keterangan flow benar sama dengan salah. Tapi itu nggak masuk ke UTS saya. Nah, kita lanjut ke terakhir. Di sini ada upload video. Nah, upload video di sini itu kita dalam browser atau dalam website kita didapatkan untuk mengupload video, tapi dengan ketentuan ada maksimal dari ukuran video tersebut. Nah, bagaimana maksud dari itu? Di sini ada ST title, emang ada karena di sini merupakan judul. Nah, judul besar dari video dari website kita itu dari atas seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada ST Markdown. Di sini ada titik-titik. Nah, ini sama seperti input tanggal ya. Input tanggal atau teks elemen dasar. Nih, sama kayak gini. Itu merupakan garis pembatas dari judul atas. Nah, lalu video PT, di sini silakan unggah video dengan type. Ada maksud dari ada ketentuan ya, ketentuan yaitu tipenya harus MP4. Nah, kita masukkan videonya di sini untuk menjalankan video tersebut. Nah, bagaimana sih tampilan? Kita coba aja, kita Ctrl C dulu untuk stopkan program yang sebelumnya. Kita klik Streamlit untuk jalankan upload video sesuai dengan namanya ya, upload video UTS. Kita enter. Nah, bagaimana untuk tampilan? Tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Nih. Dan untuk mengupload video. Nih, sesuai nih nama judulnya. Lalu di sini ada garis pembatas seperti yang saya sebutkan, dia pakai titik-titik di sini. Garis skripsi kayak kurang-kurang. Lalu silakan unggah video Anda di sini. Nih ada labelnya nih kan. Limit 200 megapiksel per file dengan syarat atau MP4 atau MPEGA4. Nah, di sini kalau seandainya kita bisa mengupload video, berarti program kita jalan. Nih, kita coba upload video. Nih ya, kita tunggu loading sampai sini ada gambar videonya. Nih, kalau udah kayak gini, otomatis program kita jalan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Mungkin sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.